Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Saat kedua pedang bertemu, Tan Yun kaget dan merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari pedang lawan. Sangat kuat, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun terangkat oleh tendangan volley, Chang Sun Han sudah menekan tendangan volley, dan dia menggunakan pedang cepat untuk mengenai jantung Tan Yun secara langsung. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun berteleportasi ke kiri, Tan Yun menghindar. Meskipun dia menghindari pukulan fatal, Chang Sun Han memegang pedang, hampir menempel di jantung Tan Yun, dan menusuk ke punggungnya. Formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pedang ilahi Hong Meng terbang keluar dari alisnya. Setelah dengan cepat menyebar di sekitar arena kuno, tirai pedang berbulu dilepaskan. Saat berikutnya, formasi pedang tata letak berhasil. Wosh! Mulut Tan Yun menyemburkan darah, dan kecepatan mundur dari Hong Meng Void meroket 3 kali. Setelah menjauh dari Chang Sun Han, dia berdiri di udara. Tan Yun, apakah lukamu serius? Ucap putri ketujuh di tepi arena berteriak cemas. Ini tidak masalah, ucap Tan Yun dan batuk 2 suap darah. Tan Yun, kamu sangat mengejutkanku. Chang Sun Han menatap Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, pedang yang baru saja kubuat, bahkan jika itu adalah kultivator di tingkat kedua dari alam suci leluhur, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, dan kemampuanmu untuk melompati katak begitu kuat sehingga membuatku takut, ucap Chang Sun Han. Tan Yun menatap Chang Sun Han, ekspresinya sangat serius. Aku tidak menyangka bahwa di antara murid inti dari Sekte Kebahagiaan Ilahi, masih ada yang seperti kamu, ucap Tan Yun. Chang Sun Han tersenyum dan tidak berbicara, tetapi mitra Tao-nya Zhao Feiying memandang Tan Yun seolah membeku, dan ketika dia menyebutkan Chang Sun Han, matanya menunjukkan kasih sayang yang kuat. Tunanganku adalah murid inti dari sekte kami, tunanganku adalah kultivator peringkat kedua, bahkan kultivator biasa di tingkat ke-6 dari alam suci leluhur, mungkin bukan lawan tunanganku, ucap Zhao Feiying. Setelah mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, sepertinya hari ini adalah pertempuran hidup dan mati, ini tidak dapat diprediksi, namun tidak peduli apa, aku tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika aku melarikan diri dan meninggalkan penjara api kuno, Huyan Yingfeng pasti akan melampiaskan kebencian pada alam Dewa Hong Meng. Pada saat itu, keluarga dan tunanganku akan mati, dan bahkan hidupnya akan hancur, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Hanya bisa bertarung, dan dengan mengalahkan lawan dan membunuh semua anggota Shenzong of Ultimate Bliss, hanya dengan begitu, Tan Yun dapat menyelamatkan semua orang yang Tan Yun sayangi di alam Dewa Hong Meng. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, putri ketujuh di bawah, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kegugupan. Dia menatap Tan Yun dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak ingin mengganggu Tan Yun. Huyan Yingfeng yang masih shock, menatap Tan Yun, dan berteriak merah karena marah, Tan Yun, kamu bajingan, kamu hampir melukai tubuh tuan muda ini. Kamu harus mati. Chang Sun Han patuhi aku, ucap Huyan Yingfeng. Di langit formasi Hong Meng, Chang Sun Han berkata dengan hormat, Tuan muda, silakan pesan, ucap Chang Sun Han. Wajah Huyan Yingfeng mengerikan, bunuh dia untukku, tidak, buang dia, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, setelah ini selesai, Tuan muda akan memberimu 300 juta batu leluhur berkualitas tinggi, ucap Huyan Yingfeng. Tuan muda, jangan khawatir, bawahan pasti akan menghapusnya dan menyerahkannya kepada Anda untuk diurus, ucap Chang Sun Han. Mendengar ada 300 juta batu leluhur kelas atas, dan mata Chang Sun Han penuh dengan ketamakan. Pada saat ini, Tan Yun bukan lagi musuh atau apapun di depannya, dia sudah menjadi gunung batu leluhur berkualitas tinggi. Dengan cara yang sama, Tan Yun juga tercengang ketika dia mendengar bahwa Huyan Yingfeng adalah 300 juta batu leluhur kelas atas, dan Tan Yun diam-diam berkata, orang ini benar-benar kaya. Membunuhnya tidak hanya akan membalas dendam, tetapi juga kekayaan dalam jumlah besar, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun yang telah terpojok, memiliki niat bertarung yang gila di matanya. Namun, sebelum pertempuran yang menentukan dengan Chang Sun Han,
Tan Yun memutuskan untuk berurusan dengan yang lain terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata kepada putri ketujuh yang gugup di bawah, "Nanti, apakah kamu ingin membalas orang yang mati melindungimu?" ucap Tan Yun. "Iya," ucap putri ketujuh menjawab dengan tegas. "Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh nanti," ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara. "Membunuh? Bagaimana cara membunuh aku? Aku tidak bisa mengalahkan mereka," ucap putri ketujuh. Ketika putri ketujuh menangis, suara peringatan Tan Yun terdengar lagi di benaknya, "Jangan takut, semuanya terserah aku, dengarkan perintahku, aku akan memanggilmu naik nanti," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mentransmisikan suaranya, kekuatan leluhur kuno meledak di tubuh Chang Sun Han, menyebabkan ruang luas di sekitarnya dipenuhi dengan celah ruang yang mengejutkan. Jelas, Chang Sun Han ingin menyerang Tan Yun. "Mata ilahi Hong Meng," ucap Tan Yun. Pada saat ini, cahaya merah aneh meledak dari mata Tan Yun. Dia menatap lebih dari 3.000 orang. Ketika lebih dari 3.000 orang tanpa sadar menatap mata Tan Yun, ekspresi hampir semua orang berubah lamban. Saat ekspresi Huyan Yingfeng lesu, kalung di lehernya meledak menjadi tirai cahaya yang lembut, dan Huyan Yingfeng segera bangun. Selain dia tidak terkendali, Zhao Feiying dan dua murid perempuan kesempurnaan agung Kaisar Suci leluhur ditinggalkan. Melihat kalung di leher Huyan Yingfeng, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik, karena dengan keahliannya dalam peralatan, dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib Hepinji. Setelah dia memutuskan untuk mengambil kalung itu sebagai miliknya, suara perintah Tan Yun terdengar dari benak lebih dari 3.000 murid yang dikendalikan. Tan Yun memerintahkan 1.000 dari mereka untuk terbang menuju putri ketujuh tanpa menyakiti putri ketujuh. Mereka masing-masing memerintahkan 500 murid untuk mengepung Zhao Feiying dan dua murid perempuan lainnya. Kemudian, dia memerintahkan 800 orang yang tersisa untuk menyerang Chang Sun Han dengan seluruh kekuatannya. Alasan mengapa Tan Yun tidak memerintahkan siapapun untuk menyerang Huyan Yingfeng adalah karena Tan Yun ingin dia melihat bagaimana bawahannya mati. Bunuh. Di bawah perintah Tan Yun, lebih dari 2.000 murid dari alam kaisar leluhur menyerang Zhao Feiying, Chang Sun Han, dan dua murid perempuan. Mereka menggunakan semua cara mereka dan berusaha keras. Segera, langit purba yang luas dihancurkan oleh cahaya pedang yang tak berujung dan cahaya pedang dan berbagai harta magis. "Sial, apakah kamu gila? Hentikan untuk tuan muda ini," ucap Huyan Yingfeng. Tidak peduli bagaimana Huyan Yingfeng meraung, lebih dari 2.000 murid tetap tidak tergerak dan masih dengan tegas menjalankan perintah Tan Yun. "Puan muda, tidak ada gunanya, mereka dikendalikan oleh Tan Yun, bunuh saja mereka." "Tan Yun, aku tidak boleh membiarkanmu mati," ucap Chang Sun Han menghadapi pengepungan, dia berteriak dengan marah, sambil memegang atribut kuno pedang ilahi, ketika menghindar dengan kecepatan ekstrim, pembunuhan dimulai. Puci. Setiap kali Chang Sun Han mengayunkan pedangnya dalam sekejap, dia memanen nyawa sesama siswa, hatinya berdarah, dan kemarahannya terhadap Tan Yun telah mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Feiying, ketika dia memanen kehidupan adik perempuan dan adik laki-lakinya, matanya penuh air mata. Crash! Plop-plop! Di bawah pembantaian pasangan Tao, darah tumpah ke kehampaan, dan setelah mayat jatuh di arena kuno di mana api mengepul, mereka semua berubah menjadi abu, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Di sisi lain, dua murid perempuan lainnya yang terkepung jauh lebih lemah daripada Chang Sun Han dan Zhao Feiying. Setelah keduanya membunuh lusinan sesama murid, tubuh mereka dipenuhi bekas luka. "Kakak Zhao, Anda harus membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam kami." "Kakak Chang Sun, saya tidak tahan lagi." Kedua murid perempuan itu berteriak putus asa dan tidak mau, dan akhirnya mati di bawah pengepungan. Di bawah perintah Tan Yun, para murid yang mengepung kedua putri yang tewas, itu langsung bergegas menuju Zhao Feiying dan Chang Sun Han. Di sisi lain, Tan Yun masih memegang pedang pembunuh Hong Meng, berdiri di udara, menatap Huyan Yingfeng dari kejauhan, dengan senyum iblis di wajahnya. Senyum itu membuat punggung Huyan Yingfeng merinding, dan ada butiran keringat di dahinya. "Tan Yun, selamatkan aku," ucap putri ketujuh. Jeritan putri ketujuh datang dari bawah Tan Yun, tetapi putri ketujuhlah yang menemukan bahwa 1.000 musuh mengepungnya. Tan Yun menunduk dan berkata,
mereka telah dikendalikan olehku dan tidak akan melawanmu. Mereka membunuh puluhan ribu orang yang melindungimu, sebagai seorang putri, kamu harus membalaskan dendam mereka, ucap Tan Yun. Terima kasih Tan Yun, terima kasih banyak, ucap putri ketujuh. Bibir ketujuh putri itu bergetar, dan dia meneteskan air mata. Memikirkan bakat muda dari dinasti leluhur Shizu yang meninggal secara tragis untuk menyelamatkan dirinya sendiri, matanya yang berlinang air mata menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya, dengan gemetar mengeluarkan pedang ilahi, dan melihat sekeliling pada 1000 murid inti dari Shenzong Elysium yang semuanya lamban, dia tersedak, aku akan membunuhmu bajingan, ucap putri ketujuh. Puci. Putri ketujuh memegang pedang ilahi, dia melintas, dan menebas kepala musuh dengan satu pedang. Kemudian, sambil menangis, dia mengayunkan pedang suci di tangannya seperti orang gila, membantai murid-murid di sekitarnya. Puci, Puci, tunggul terbang dan darah berceceran. Setelah beberapa saat, putri ketujuh membantai ribuan murid di sekitarnya. Mayat ribuan murid jatuh ke lautan api dan dimusnahkan oleh abu terbang, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Tan Yun mendarat di depan putri ketujuh di tengah kehampaan yang bergejolak, dan mengeluarkan menara, dan berkata, Chang Sun Han dan wanita itu sangat kuat, dan selanjutnya, aku dan mereka berdua akan memulai pertempuran sengit. Aku tidak yakin aku bisa melindungimu dengan baik, jadi masuklah dengan cepat, ucap Tan Yun. Putri ketujuh khawatir dengan air mata di matanya, Tan Yun terima kasih, jika aku bisa pergi hidup kali ini, aku pasti akan membalas budimu, ucap putri ketujuh. Masuklah dengan cepat, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menepuk pundak putri ketujuh memasuki aula Fang Sheng. Segera, Fang Sheng Hall naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus telinga Tan Yun. Huyan Yingfeng menatap Tan Yun dan meraung dengan suara serak, Tan Yun, tunggu tuan muda ini, setelah Chang Sun Han dan Zhao Feiying pergi, itu akan menjadi kematianmu, ucap Huyan Yingfeng. Tan Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Huyan Yingfeng. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, sebaiknya Anda berharap mereka berdua bisa membunuh saya, jika tidak, saya berjanji untuk memberi tahu Anda apa artinya mati, ucap Tan Yun. Huyan Yingfeng mengutuk Tan Yun sebelum mengaum, berikan tuan muda putri ketujuh, ucap Huyan Yingfeng. Tan Yun mengabaikan Huyan Yingfeng, dia naik ke langit, dan berdiri di langit Hongmeng, menyaksikan kematian seorang murid terkenal dari Sekte Kebahagiaan Ilahi di tangan Chang Sun Han dan Zhao Feiying. Semakin dia menonton, semakin terkejut Tan Yun. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Feiying seperti Chang Sun Han, itu adalah yang terkuat di antara murid inti yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat kalian berdua, aku sangat percaya bahwa aku Tan Yun yang akan hidup sampai akhir, ucap Tan Yun. Semangat juang Tan Yun tinggi di hatinya. Selanjutnya, tindakannya membuat Huyan Yingfeng dan Zhao Feiying dan Chang Sun Han Fei yang membantai keluarga yang sama semuanya kewalahan. Tapi Tan Yun yang memberi isyarat dan mulai mengumpulkan cincin leluhur di arena kuno. Ada puluhan ribu cincin leluhur, dan mereka terbang ke cincin leluhur di antara jari-jari Tan Yun satu demi satu. Setelah Tan Yun menyingkirkan cincin leluhur ini, setiap kali Zhao Feiying dan Chang Sun Han membunuh sesama siswa, Tan Yun mengambil cincin leluhur. Setengah jam kemudian, Chang Sun Han dan Zhao Feiying yang berkeringat membantai semua orang yang mengepung mereka. Pada saat ini, dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, selain putri ketujuh yang bersembunyi di aula Fang Sheng, hanya Tan Yun, Huyan Yingfeng, Zhao Feiying, dan Chang Sun Han yang tersisa. Yinger, istirahat dulu, aku akan berurusan dengannya, Chang Sun Han berkata, mudah bagiku untuk membunuhnya, ucap Chang Sun Han. Chang Sun Han mengambil langkah di udara, mencium Zhao Feiying dengan ringan, lalu tiba-tiba menoleh, menunjuk ke arah Tan Yun, kamu membunuh begitu banyak teman sekelasku, tidak cukup untuk membunuhmu 100 kali, ucap Chang Sun Han. Menghadapi omelan, Tan Yun ada sedikit kelicikan dan kekejaman di matanya, dan dia diam-diam berkata, mereka pasti tidak menduga, dengan biaya pembalikan yang memakan waktu, aku harus membunuh Zhao Feiying yang lebih lemah, dan kemudian berurusan dengan Chang Sun Han dengan semua kekuatan milikku. Jika dalam pengepungan, aku khawatir aku akan mati hari ini, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandang Chang Sun Han dan berkata dengan tegas,
kamu sekte kebahagiaan ilahi hanya memiliki total 3 miliar orang, tetapi kamu secara brutal membunuh miliaran bawahanku. Akun harus membiarkan kalian semua Shenzong of Ultimate Bliss dikuburkan bersama mereka. Ayo, ayo bertarung sampai mati, ucap Tan Yun berteriak. Ketika Zhao Feiying dan Chang Sun Han berpikir Tan Yun akan mati, apa yang terjadi selanjutnya, keduanya tercengang. Tapi Tan Yun yang tiba-tiba membubarkan formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Dia tidak punya waktu untuk menyingkirkan 11 pedang ilahi Hongmeng yang tersebar di sekitar arena kuno. Dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng dan dengan cepat melarikan diri ke lautan api di terowongan. Huyan Yingfeng buru-buru berteriak, dia tahu bahwa dia bukan lawanmu, dia ingin melarikan diri, cepat dan kejar dia untukku, ucap Huyan Yingfeng. Wosh! Tuan muda, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri, ucap Zhao Feiying yang paling dekat dengan koridor, melepaskan gelombang pasang angin dan kekuatan Kaisar Lei Zhu, tanduk rok menari, warna biru sutra terbang, memegang pedang ilahi, dan terbang ke koridor terlebih dahulu, mengejar Tan Yun. Chang Sun Han mengikuti dengan cermat. Kecepatan Zhao Feiying tidak lebih lambat dari Chang Sun Han, dan setidaknya 3 kali lebih cepat dari Tan Yun. Dalam duel antara yang kuat, apalagi 3 kali lebih cepat, bahkan jika 30% lebih cepat, itu akan menjadi bencana bagi yang lambat. Oleh karena itu, dalam hati Zhao Feiying, membunuh Tan Yun seperti mengeluarkan sesuatu dari tas dengan kecepatan 3 kali lipat. Tan Yun yang pura-pura berlari menyelamatkan diri dengan panik, berteriak tanpa melihat ke belakang, berhenti mengejar, katakan apa yang kamu inginkan, kamu harus melepaskanku, ucap Tan Yun. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan hidupmu, ucap Zhao Feiying dengan cepat menyusul Tan Yun, dan saat dia muncul di belakang Tan Yun, dia menebas ke arah kepala Tan Yun dengan pedang. Uci! Tan Yun berteriak ngeri, tiba-tiba menoleh dan tidak bisa menghindar, dan lengannya terpotong dalam cipratan darah. Ah, lenganku, ucap Tan Yun berteriak dan berbalik dengan tiba-tiba, mengayunkan pedangnya di tangan kanannya, dan menebas ke arah Zhao Feiying. Kecepatanmu terlalu lambat, jika kamu ingin membunuh gadis ini, itu hanya mimpi, ucap Zhao Feiying mencibir. Tangan kanan Tan Yun memegang pedang. Yinger, jaga mulutnya tetap hidup, lalu serahkan pada tuan muda, ucap Chang Sun Han yang terbang di koridor belakang. Pada saat yang sama, dia ingin mengingatkan Zhao Feiying untuk berhati-hati, tetapi ketika dia melihat bahwa Zhao Feiying sepenuhnya menekan Tan Yun berdasarkan kecepatannya saja, dia merasa bahwa dia telah meremehkan Tan Yun sebelumnya. Iya. Zhao Feiying menatap Tan Yun, tanpa menoleh ke belakang, matanya yang indah merah, dengan air mata di matanya. Menggertakkan giginya dan berkata, kamu bajingan, karena kamu membuatku membunuh begitu banyak saudara dan saudari juniorku. Aku ingin kamu mati, ucap Zhao Feiying. Puci, puci, puci. Darah mengalir, Zhao Feiying memegang pedang dengan cepat masuk dan keluar dari dada Tan Yun, dia menikam puluhan pedang berturut-turut, yang masing-masing menghindari jantung, tetapi mengenai organ lain. Ah, Tan Yun yang kehilangan lengannya, mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke lautan api dengan penampilan yang menyedihkan. Putri ketujuh yang sedang menonton melalui indera ilahinya, melihat penampilan tragis Tan Yun, dia menangis, Tan Yun, maafkan aku minta maaf, aku menyakitimu, ucap putri ketujuh. Hanya ketika putri ketujuh memutuskan bahwa Tan Yun telah ditakdirkan mati, suara lemah Tan Yun terdengar di benaknya, jangan menangis, aku baik-baik saja, semua ini di bawah kendaliku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ketika putri ketujuh bingung, segera, apa yang terjadi pada Tan Yun mengejutkannya, dia lupa segalanya, dan bahkan lupa bernafas. Melalui indranya, Zhao Feiying melihat bahwa Tan Yun yang terluka parah dan kehilangan kedua lengannya, jatuh ke lautan api di dalam terowongan, dan berkata dengan kejam, pertama bakar kamu hidup-hidup dan setengah mati, dan kemudian gadis ini akan menyerahkanmu kepada tuan muda, ucap Zhao Feiying. Setelah berbicara, dia terbang ke lautan api, membalikkan punggungnya ke Tan Yun, memandang Chang Sun Han yang terbang ke arahnya di koridor, dan berkata lembut, kamu tidak harus datang ke sini, aku akan membawanya nanti. Sebelum Zhao Feiying selesai berbicara, Chang Sun Han yang terbang ke arahnya, tiba-tiba mengubah wajahnya, matanya hampir menonjol dari rongganya,
dan dia berteriak dengan suara serak, "Binger, hati-hati di belakang," ucap Chang Sun Han. Chang Sun Han terbang, kecepatannya meningkat tajam dan terbang ke arah Zhao Feiying. Chang Sun Han melihat Tan Yun yang aneh. Tan Yun yang melakukan pembalikan waktu. Setelah secara ajaib muncul kembali, tangan kanan dan lengan kiri yang telah berubah menjadi abu di lautan api terbang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tan Yun yang terluka parah dan jatuh ke lautan api, juga muncul di langit yang rendah, dan dalam sekejap, dia pulih seperti sebelumnya. Melihat kekasihnya yang terbang ke arahnya, Zhao Feiying memiliki firasat buruk, dia tidak bisa memikirkannya, dan ketika dia ingin menghindar, Tan Yun memegang pedang pembantai Hongmeng dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk muncul di belakang Zhao Feiying. "Pelacur, pergi ke neraka," ucap Tan Yun. Suara menyeringai Tan Yun terdengar di belakang Zhao Feiying. Sebelum Zhao Feiying sempat menghindar, dia merasakan sengatan dingin di punggungnya, dan kemudian pedang berdarah menembus dadanya. Pedang Tan Yun mengenai jantung Zhao Feiying. "Tidak, tidak!" Chang Sun Han yang terbang menuju Zhao Feiying, mengeluarkan tangisan kesedihan yang putus asa, dengan darah yang berdeguk. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Zhao Feiying, dan ketika dia melihat wanita yang dicintainya akan kehilangan keharumannya, dia menangis. Aliran darah merah menyembur keluar dari bibir merah Zhao Feiying, air matanya menetes, dan dia berkata sebentar-sebentar, jangan menangis. Aku telah menghabiskan 9,63 juta tahun 5 bulan 10 hari bersamamu. Aku belum pernah melihatmu menangis, jadi aku tidak ingin kamu menangis. Maaf, aku benar-benar minta maaf, kupikir aku akan kembali ke keluarga setelah pengalaman ini dan bertanya agar ayah mengizinkan pernikahan kami, dan kemudian. Berbicara tentang ini, mata Zhao Feiying yang berlinang air mata dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam, dan suaranya menjadi lebih lemah. Kemudian, kita membentuk keluarga, tapi, saya tidak punya kesempatan, ucap Zhao Feiying. Mendengarkan kata-kata Zhao Feiying sebelum kematiannya, Tan Yun sedikit tergerak, dan ada jejak tak tertahankan di matanya dengan niat membunuh yang mengamuk. Maaf, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir, Zhao Feiying menangis, menatap Chang Sun Han dengan enggan, dan menangis sebentar-sebentar, ini takdir untuk bersamamu, ini adalah pertemuan yang paling indah. Meskipun aku tidak di sini lagi, ya, tapi aku akan selalu ada di hatimu, benarkan, ucap Zhao Feiying. Chang Sun Han menangis, dia terus menganggukkan kepalanya, ya, kamu akan selalu ada di hatiku, ucap Chang Sun Han. Kalau begitu aku akan puas, ucap Zhao Feiying. Zhao Feiying tidak menyelesaikan suaranya, dia membawa dengan senyum puas, kepala tertunduk lemah. Tan Yun, Chang Sun Han membanting ke koridor dan berlutut dengan berat, tolong jangan bunuh dia, tinggalkan jiwa leluhurnya dan janin leluhurnya. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk datang sebagai imbalan atas kesempatan untuk dilahirkan kembali, aku mohon, ucap Chang Sun Han yang telah membakar dirinya sendiri dengan jiwa leluhurnya, terus bersujud kepada Tan Yun, kepalanya berdarah. Bas, Tan Yun mengeluarkan pedang suci dari tubuh Zhao Feiying, melambaikan tangan kanannya, dan membungkus tubuh Zhao Feiying dengan kepulan Zuli. Mayat itu digantung di kehampaan, diselimuti oleh tirai tipis Zuli, dan dia tidak akan terbakar oleh api. Detik berikutnya, jiwa leluhur halus Zhao Feiying dan embrio 10 leluhur terbang keluar dari mayat dan melayang di tirai tipis. Zhao Feiying menangis dan menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak bertanya padanya, aku tidak ingin kamu mati untukku, jika demikian, aku lebih baik mati sendiri, ucap Zhao Feiying. Chang Sun Han mengabaikan kata-kata Zhao Feiying, dan masih menatap pada Tan Yun berlutut, tolong setuju, ucap Chang Sun Han. Jangan lakukan ini, Zhao Feiying menangis, jangan lupa, tujuan Anda bersembunyi di Bliss Shenzong, untuk membalas dendam berdarah Anda belum terbalaskan, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, siapa yang akan membalas dendam untuk balas dendammu? Keajaiban kacau dari keluarga Chang Sunmu tidak akan pernah diambil kembali. Kamu membawa balas dendam berdarah, bagaimana kamu bisa melakukan ini untuk cinta pribadi anak-anakmu, ucap Zhao Feiying. Zhao Feiying berkata lagi di sini, dia melihat menatap Tan Yun, matanya memohon, meskipun kamu membunuhku, aku sangat membencimu, tapi aku mohon, bunuh aku dengan cepat, biarkan aku dimusnahkan oleh abu, ucap Zhao Feiying. Oke, kalian berdua jangan bicara lagi, ucap Tan Yun.
Setelah melambaikan tangannya untuk menyela Zhao Feiying, Tan Yun menatap Chang Sun Han yang berlutut di tanah, dan berkata dengan cemberut, "Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda harus menjawabnya dengan jujur. Apakah itu tubuh, dan seni pedang Chaos Tai King?" ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Chang Sun Han yang berlutut di tanah, berdiri di tempat. Setelah dia sadar kembali, dia berkata dengan tidak percaya, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" ucap Chang Sun Han. Aduh, Tan Yun menghela nafas, dan bayangan Chang Sun Xuanqi muncul di benaknya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Chang Sun Anda. Hari ini, saya tidak menginginkan hidup Anda, dan saya tidak akan membiarkan jiwa Anda tercerai-berai, tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya," ucap Tan Yun. Mendengar ini, kegembiraan Zhao Feiying dan Chang Sun Han melampaui kata-kata. "Kamu bilang, selama kamu melepaskan Yinger, aku berjanji padamu segalanya," ucap Chang Sun Han mengangguk dengan tergesa-gesa. Tan Yun berkata, "Kalian berdua bersumpah bahwa Anda tidak akan melihat berita saya dan memberitahu siapapun di Shenzong Elysium. Anda juga tahu bahwa saya ditangkap dari alam semesta yang lebih rendah, dan orang-orang Shenzong dari Elysium mengira saya mati. Jika mereka tahu bahwa saya masih hidup, saya khawatir mereka akan menyerang keluarga saya di alam semesta yang lebih rendah," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chang Sun Han bersumpah tanpa ragu, sama seperti yang dilakukan Zhao Feiying. Tan Yun berkata, "Dan juga, suatu hari, aku akan mencabut Shenzong of Ultimate Bliss. Saya harap kalian berdua akan meninggalkan Shenzong of Ultimate Bliss sesegera mungkin, dan jangan tinggal di sekte keji seperti itu," ucap Tan Yun. Chang Sun Han mengepalkan tangannya erat-erat, ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. "Sejujurnya, tujuan kita sama, orang yang membunuh keluargaku dan mencuri latihan klanku adalah Bliss Shenzong," ucap Chang Sun Han. "Oke, bangun," ucap Tan Yun. Setelah Chang Sun Han bangkit, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi ragu-ragu untuk berbicara, dan pada saat yang sama, ada kejutan yang tak terkendali di matanya. Tan Yun tampaknya telah melihat melalui pikiran Chang Sun Han, dan berkata, "Karena aku telah membalikkan kekuatan magis tepat waktu dan Anda melihat identitas saya, Anda juga tahu bahwa leluhur saya dan Shenzong of Ultimate Bliss memiliki perseteruan darah yang dalam. Saya yakin saya tidak Anda akan salah. Anda tidak akan memberitahu siapapun tentang identitas saya kan?" ucap Tan Yun. "Iya." Chang Sun Han mengambil inisiatif untuk bersumpah, "Saya bersumpah demi Chang Sun Han, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa Anda adalah dewa kuno abadi, jika tidak, saya akan berceceran di tempat, dan Anda tidak bisa mati," ucap Chang Sun Han. Setelah bersumpah, Chang Sun Han memandang Zhao Feiying dan berkata, "Yinger bersumpah, begitu identitas Tan Yun bocor, 4 kekuatan utama Kaisar Besar Dongzhou, Kaisar Agung Nanzhou, Kaisar Besar Beizu dan Bliss Shenzong tidak akan melepaskannya," ucap Chang Sun Han. "Yah, aku mengerti bahwa identitas Tan Yun sangat penting," ucap Zhao Feiying. Setelah Zhao Feiying mengangguk, dia segera bersumpah. "Oke, bawa dia pergi, hidup Huyan Yingfeng, aku sudah memutuskannya," ucap Tan Yun kepada Chang Sun Han. "Iya." Chang Sun Han naik ke udara dan mengorbankan menara Dewa Ruang Waktu biji sesawi. Setelah meletakkan tubuh Zhao Feiying di menara, dia tidak segera pergi, tetapi berkata, "Tan Yun, kamu harus berhati-hati dari murid inti Shen Kuang dan Niu Hongzhang. Shen Kuang lebih kuat dariku dan peringkat pertama di antara murid inti, Niu Hongzhang lebih kuat dari Yinger dan peringkat ketiga. Mereka berdua sekarang bersama yang lain di menara api roh terkubur. Jika kamu bertemu dua orang ini, kamu harus berhati-hati," ucap Chang Sun Han. "Oke, aku akan mengingatnya." Tan Yun mengangguk dengan ekspresi berat. "Ayo pergi," ucap Tan Yun. "Baiklah, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu, dan jika kamu menggunakanku di masa depan, aku tidak akan pernah menolak," ucap Chang Sun Han. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.